الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الذين أجرموا كانوا من الذين آمنوا يضحكون وإذا مروا بهم يتغامزون وإذا انقلبوا إلى أهلهم انقلبوا فكهين وإذا رأوهم قالوا إن هؤلاء لضالون وما أرسلوا عليهم حافظين فاليوم الذين آمنوا من الكفار يضحكون على الأرائك ينظرون هل ثوب الكفار ما كانوا يفعلون wa idza dan apabila maru mereka melewati bihim pada orang-orang beriman yataghamazun mereka orang-orang kafir mengedip-ngedipkan mata atau mengejek. Wa idza dan apabila inqalabu mereka kembali ila ahlihim kepada keluarga mereka inqalabu mereka kembali fakihina dalam keadaan gembira. Wa idza dan apabila ra'auhum mereka melihat mereka. Nah, jadi melihat orang-orang beriman. Qalu mereka berkata inna haula'i sungguh mereka itu ladallun benar-benar orang-orang sesat. Wama dan tidaklah ursilu mereka diutus alaihim kepada mereka orang kafir tidak diutus kepada mereka, maksudnya kepada orang-orang beriman, hafizina sebagai penjaga. Fal yauma maka hari ini alladzina amanu orang-orang yang beriman minal kufari dari orang-orang kafir yadhakuna mereka menertawakan alal araiki di atas dipan-dipan yanzurun mereka memandangi. Hal bukankah suwibal kufar orang-orang kafir telah diberi balasan makanu sebab apa yang mereka yaf'aluna mereka lakukan. Ya,
Ini lanjutan tafsir kemarin. Orang ini apa judulnya ini? Ya, judulnya. Suratnya apa namanya? Al-Mutaffifin. Apa arti Al-Mutaffifin? Orang yang curang. Orang curang. Kenapa mereka curang ya? Dirunutnya. Orang curang. Kenapa mereka curang? Di antaranya karena mereka yang sebab utamanya tidak percaya, tidak iman kepada hari pembalasan. Maka di mana tempatnya? Nanti di akhirat, tempatnya di neraka. Ya, dan kitab tulisan catatan amal mereka namanya. Nah, kebalikannya nanti orang-orang beriman tempatnya adalah surga. Ya, yang di dunia diharamkan, di surga nanti dibolehkan. Nah, sekarang ini menggambarkan bagaimana dahulu di dunia, ya, bagaimana dahulu di dunia perlakuan orang-orang kafir terhadap orang-orang beriman. Nah, dan terjadi perubahan nasib orang kafir dengan orang beriman. Nah, jika di dunia orang beriman menjadi bahan ejekan, maka di akhirat keadaannya justru jadi berbalik, ya, berbalik total. Nah, mari kita lihat ayat 29, ya, ayat 29. Innal ladzina ajramu kanu minal ladzina amanu yadhhak. Sesungguhnya orang-orang yang berdosa, innal ladzina ajramu adalah mereka yang dahulu menertawakan orang-orang beriman. Orang-orang berdosa ini yang nanti di akhirat itu tempatnya adalah neraka, ini dulunya suka menertawakan orang-orang beriman. Ya. Jadi kalau hari ini misalnya kita mendengar, ya, orang-orang kafir mengatakan kepada orang-orang beriman, cenah, ya, disebut kuno lah, disebut asatirul awalin lah, dongeng orang-orang terdahulu, disebut tahayul lah, ya, bahwa hidup itu sebenarnya di dunia saja. Nah, maka nanti di akhirat keadaannya akan berbalik, ya, karena kita orang beriman, saya yakin ya, bahwa akhirat itu akan ada, surga dan neraka juga itu akan ada. Nah, jadi kerjaan mereka menertawakan. Wa idza marru bihim yataghawazun. Jadi kalau orang-orang kafir melewati orang-orang beriman, yataghawazun. Silih kicepan. Tingali ki. Nah, kayak gitu ya. Bari yang nyeserikan, menertawakan, merendahkan. Ya. Makanya orang teh tong sok loba kucap kicep nya teu para ruguh. Nanti orang bisa tersinggung, ya, kecepan ngasih kode gitu. Pertanda bahwa orang-orang kafir itu sedang merendahkan, sedang menghina orang-orang beriman. Ya, kuno lah, tinggalin zaman lah, wah banyak. Ya, sampai hari ini terjadi, bukan saja di zaman Nabi Muhammad SAW, bahkan sampai hari ini terjadi. Wa idzan qalabu ila ahli munqalabu fakihin. Kalau orang-orang kafir ini kembali kepada mana? Kepada keluarganya, inqalabu fakihin. Mereka kembali itu dalam keadaan gembira. Mohon maaf. Orang beriman ketika sudah melakukan kesalahan, yang serikan betul kan kesalahan, betul. Merendahkan orang lain, melakukan kezaliman itu kesalahan. Kalau pulang ke rumah, biasanya kan orang beriman ada tafakur.
Ya Allah, tadi teh berenangnya si anu teh nyeri hati sama saya, sakit hati sama saya. Orang beriman kemungkinan kembali apa? Tobat kepada Allah. Atau dia meminta maaf. Ya, atau setidaknya dia untuk dirinya sendiri merasa menyesal. Ya, merasa menyesal. Tapi orang-orang kafir ketika melakukan ya penghinaan, pelecehan, pengejekan terhadap orang-orang beriman, inqalabu fakihin. Ketika mereka kembali kepada keluarganya, mereka dengan bangga, dengan bahagia, tadi si anu ku saya di ini dan lain sebagainya. Tidak ada penyesalan sama sekali. Malahan dibangga-banggakan, diobrol-obrolkan kepada keluarganya. Ya, tidak ada penyesalan bahwa yang mereka lakukan mengejek, menghina, merendahkan, ya itu adalah seakan-akan pekerjaan yang memang benar, ya. Padahal kalau dilihat dari sisi manusiawi saja, tanpa melihat keyakinan, ya itu merendahkan orang lain itu tidak baik. Ya. Ini, ya, inqalabu fakihin, mereka gembira, ya, tidak ada penyesalan. Wa idza ra'awhum qalu inna haula'i ladallun. Kalau orang-orang kafir melihat orang-orang beriman, mereka mengatakan tah karena dia jalan sesat, ya sesat, majarkeun nanti di akhirat begini tuh tinggal hirup lagi raripuh gitu. Wah, contohnya ya seperti itu. Batur digawe cenah nya disiplin ieu mah kalaka. Ayo we ari ini ke masjid cenah aduh gawe ungked-ungkedana, ya apa melakukan sholat, ya banyak sekali lah ya kata-kata, bahkan mohon maaf ya bukan saja di kalangan orang-orang yang tidak bersaksi bahwa tidak ada Tuhan selain Allah dan Muhammad adalah utusan Allah, orang yang mengatakan la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah saja, ya ibadah-ibadah sekarang sudah banyak dilakukan. Salat kene, ya Allah. Nah, mana salat kene? Itu teh orang Islam ke orang beriman gitu. Ya. Mantap gimana kata Buya Hamka? Kalau kamu pengen lihat orang-orang Islam, datang poe Jumat. Datang kamu ke masjid setiap hari Jumat. Nah, itulah orang-orang Islam. Tapi kalau kamu ingin lihat orang-orang beriman, datang tiap subuh ke masjid. Tak etalah orang-orang beriman. Ya. Jadi kadang-kadang tidak sedikit di kita, ya orang beriman, orang Islam itu tapi tidak melaksanakan aturan-aturan yang ada. Bahkan yang disebut tihangnya saja, yang disebut pondasinya saja tidak dilakukan. Itu apa? Sholat. Sudah terasing dengan yang namanya masjid. Padahal kekuatan umat Islam itu, umat beriman itu ada di masjid. Disiplinnya, ya, dan lain sebagainya. Sampai dulu Kuntowijoyo itu menulis kitab Muslim tanpa masjid. Malah Muslim tanpa masjid. Amburadulnya. Qalu inna haula'i ladallun. Wa idza ra'awhum qalu inna haula'i ladallun. Ya, kalau mereka orang-orang kafir melihat orang-orang beriman, mereka mengatakan inilah atau mereka itulah adalah orang-orang yang sesat. Wa ma ursilu alaihim hafizin. Padahal kata Allah Subhanahu wa taala eta meni rajin yang komentaran, meni rajin merhatikan orang-orang beriman, padahal mereka itu tidak diutus untuk menjadi penjaga, tidak diutus untuk menjadi komentator, tidak diutus untuk menjadi pemerhati gitu ya. Di komenan we. Ya.
seperti itu kade ya. Misalnya tidak ada pengaruh sama sekali terhadap kita, tapi orang teh ngomen we ya, ngomen, padahal ka urang teh tidak mengganggu gitu kan, tidak menyakiti, tidak menzolimi ya, tapi hayang we ngomen begitu ya. Ini namanya Pak Haji tata orang dinya, padahal ka urang teh wawuh henteu nya eta kakarek beja ya, meni pedit-pedit teuing wawuh henteu tuh tinggal itu mas Cina nya, Cina dibager cenah sadakona. Kadang-kadang kan kita juga seperti itu, naudzubillah ya. Padahal kata Allah mereka tidak diutus untuk menjadi apa, pemerhati, penjaga, tidak ya, ngan hayah we diperhatikan terus we dijaga. Padahal tidak banyak pengaruh. Nah, mohon maaf sekarang hari ini di dunia ya, Islam itu dijadikan musuh. Kenapa? Karena ajarannya. Karena ajarannya. Namun jelema aya peng Islam teh balalna yang namanya, mohon maaf, bang riba gitunya, bang emok, moal diparake moal ya, seperti perjudian gitu kan, tidak akan ada kezoliman, perzinahan, prostitusi, tidak akan ada. Aku sebab yang ngerasa ngahalangan ekonomi mereka terhambat, kudu diberantas, dia menjadi musuh ketika umat Islam melaksanakan ajaran-ajaran ya. Lihat ya, dunia sekarang, Indonesia yang memakai sistem perbankan pakai IMF kan, waduh ya, luar biasa ya. Kita doakan negeri kita. Di Jakarta di demo sekarang sedang darah remo, orang doakan sing saralamatnya ya. Itu terjadi bentrokan antara aparat dengan warga, dengan demonstran. Ngeri ya, ngeri. Sudah, wa ma ursilu alaihim hafizin, padahal mereka itu tidak diutus untuk menjadi penjaga orang-orang beriman, kan komen we tuluy, mengejek we terus dan seterusnya. Fal yauma, kata Allah Subhanahu wa taala, maka hari ini. Kapan? Di akhirat nanti, di surganya Allah Subhanahu wa taala. Alladzina amanu minal kuffari yadhhabun, keadaannya berbalik, orang-orang beriman jeung serikeun menertawakan orang-orang kafir. Ya, karaos urang aya mah karaos tah begitu. Ya, menertawakan. Karena ternyata surga itu ada, neraka itu ada. Jadi Allah sudah gambarkan sedemikian rupa di dalam Al-Quran. Kita mau jadi penghuni yang mana? Lah begitu. Ya. Alal araik yanzuru. Bahkan ya, memperhatikannya juga bari jong-jong ada di nudipan nararongton. Ya, nararongton. Ya. Keadaannya berbalik. Dulu mah orang-orang kafir menertawakan orang-orang beriman, nanti mah di akhirat kebalikannya. Ya, jadi selama ini perjuangan, pekerjaan, keyakinan yang selama di dunia dipertahankan begitu kuatnya, itu baru berbuah ketika nanti di akhirat di dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Apalagi kalau lihat sahabat Nabi, keluarga Yasir ya. Ada ibunya Ammar, namanya siapa? Sumayyah. Sumayyah itu syahid. Ya.
Supaya syahid. Ammar disiksa, Rasul begitu melihat Ammar disiksa ngalewat, ya Allah, karunya teh. Sampai mengatakan, Rasul mendoakan sabran ala Yasir fa inna mau'idakumul jannah. Sing salabar keluarga Yasir, tempat kalian adalah surga. Ada Khabbab bin Arad, ya, oleh besi, ku besi panas dan tukang pandai, ku dunungan anak oleh majikannya dibakar ini kepalanya. Ya. Sampai Khabbab bin Arad teh rasa Gusti kieu-kieu teuing gitu cobaan teh orang beriman teh. Begitu datang kepada Rasul, ya, yang tadinya tidak untuk mengeluh, untuk ngobrol dengan Rasul gitu. Saya itu datang kepada Rasul itu tidak untuk mengeluh gitu, merasa nah Gusti kieu teh henteu. Ternyata kata Rasul gimana? Kasarna mah maneh macan sabaraha. Baheula mah aya jelema mempertahankan keimanan dikubur kepalana cuma segini. Coba di dahar kumanu kunaon ku serangga terus. Ya, sampai dari situ Khabbab bin Arad tidak pernah mengeluh lagi kepada Rasulullah. Ya. Jadi ketika mempertahankan keimanan itu jiwa, raga, lahir batin, harta dan lain sebagainya itu dikorbankan. Ya. Nah, kalau kita lihat sejarah-sejarah para nabi, nah, maka kita mah apa punya luka apa bekas kamu perang misalnya teh, ya, para sahabat itu hampir semuanya ayat tatoannya kan, tato apa namanya, ini ya, tato tombak, tato pedang gitu ya, di sekujur tubuhnya ada tanda perjuangan. Coba kita apa tandanya, ya. Nah, begitu. Oh, pernah ini kaki ketimban batu karena tanah, tah eta tandana. Ya. Nah, maka ya orang-orang beriman membuahkan hasil dari keyakinannya, dari pekerjaannya, ya, selama di dunia. Hal sawibal kufaru maka yang apakah orang-orang kafir itu diberi balasan atau hukuman terhadap apa yang telah mereka perbuat? Ya, nah, ya. Jadi nanti orang kafir juga akan dapat balasannya. Ya, orang beriman dapat balasannya, orang kafir juga dapat balasannya. Maka ada yang mengatakan gimana? Dunia itu adalah surganya orang-orang kafir, penjaranya orang-orang beriman. Ka penjara we, rek ngalakukan ieu haram, rek ngalakukan itu teu meunang, rek ngalakukan ieu bisi zalim dan seterusnya. Asa terpenjara. Orang-orang kafir bebas we ngalakukan naon we. Ya, karena mereka tidak meyakini akan adanya hari pembalasan. Nah, nanti di akhirat, gitu kan? Nah, itu keadaannya berbalik. Maka orang-orang kafir pun mendapat balasan sesuai apa yang telah mereka kerjakan di dunia. Karena sekali lagi, dunia itu adalah tempat menanamnya orang-orang beriman. Ya. Wallahu a'lam bishawab. Mudah-mudahan ada hikmahnya, ada manfaatnya. Kita akhiri dengan doa kafarat majelis. Subhanakallahumma rabbana wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.